ini tuh lagi rame banget nih di WhatsApp grup, di Twitter juga udah nggak tahu, harusnya sih mungkin masuk trending topik. Di dalam RUU Kesehatan itu diatur memang bagaimana pendayagunaan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing. Nah, di dalam RUU ini justru sangat sekali ditekankan pengetatannya, Dok. Secara prinsip adalah pengaturan dari pendayagunaan untuk dokter dan tenaga kesehatan warga negara asing ini adalah sesuai tadi dengan kebutuhan untuk layanan tertentu tadi gitu. Hai Healthies, Kementerian Kesehatan Podcast hadir kembali bersama saya Mega Febrianora. Nah, kali ini saya berkunjung lagi nih ke Kementerian Kesehatan karena kemarin kita sudah bahas tentang perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Kali ini kita akan membahas topik yang juga nggak kalah menarik, yakni tentang tenaga kesehatan asing yang akan masuk ke Indonesia. Nah, karena saya penasaran, yuk kita ketemu lagi dengan ahlinya, Kepala Biro Hukum Kesehatan Kementerian Kesehatan, Ibu Indah Febrianti, SHMH. Bu Indah, halo kabar? Dok Mega, ketemu lagi nih. Ketemu lagi. Oke, Bu Indah, ini tuh lagi rame banget nih di WhatsApp grup, di Twitter juga udah nggak tahu, harusnya sih mungkin masuk trending topik sih kayak, tapi enggak sih. Pro sekali dengan dokter-dokter atau tenaga medis asing. Jadi nantinya RUU Kesehatan ini akan membuka karpet merah bagi tenaga kesehatan asing atau kerannya dibuka selebar-lebarnya. Benar nggak, Bu Indah? Jadi di dalam RUU Kesehatan itu diatur memang bagaimana pendayagunaan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing. Nah, di dalam RUU ini justru sangat sekali ditekankan pengetatannya, Dok, gitu. Yang pertama ya, mungkin yang saya sampaikan, dokter atau tenaga kesehatan itu yang bisa masuk itu harus ada persyaratan-persyaratannya dan harus ada kriteria tertentunya juga, seperti untuk dari sisi kompetensinya itu hanya dokter-dokter spesialis dan subspesialis aja itu yang memang dibuka di dalam RUU ini. Demikian juga dengan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan hanya untuk kompetensi tertentu. Jadi dari situ saja sudah ada terlihat gitu ya dari sisi pembatasannya. Karena memang di dalam satu pasalnya juga menegaskan bahwa pendayagunaan untuk tenaga medis, tenaga kesehatan warga negara asing ini itu harus memperhatikan tingkat kompetensi atau kebutuhan ketersediaan dari tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia gitu. Jadi mempertimbangkan itu juga, kalau memang ini cukup, sudah mencukupi, ya kita juga kan tidak perlu gitu kan untuk menghadirkan tenaga asing gitu. Kecuali memang betul-betul sesuai dengan kebutuhannya tadi dalam rangka misalnya pelayanan spesialis tertentu yang kurang atau pelayanan-pelayanan yang kekhususan yang memang itu dibutuhkan untuk dalam rangka meningkatkan layanan kesehatan tadi gitu, Dok. Oke. Jadi apa saja, Bu, persyaratan kalau misalnya tenaga kesehatan asing itu ingin berpraktik di Indonesia? Ya, jadi persyaratannya itu yang pertama mereka harus mengikuti evaluasi kompetensi dulu. Harus mengikuti evaluasi kompetensi. Jadi tidak benar ya kalau misalnya ada hoax yang bilang dokter asing itu akan langsung masuk ke Indonesia tanpa saringan gitu. Salah ya? Tidak. Okay. Satu, jadi tetap harus ada proses evaluasi kompetensi. Di dalam proses evaluasi kompetensi itu, di situ ada yang namanya proses penyetaraan kompetensi dulu. Penyetaraan kompetensi ini nanti untuk memperlihatkan bagaimana standar kompetensi yang memang dibutuhkan di Indonesia itu bisa dipenuhi. Kemudian juga selain itu ada proses uji, Dok. Ada proses uji kompetensi. Nah, nanti di proses uji kompetensi ini akan terlihat mana yang kompeten dan mana yang belum kompeten. Ketika dokter asing atau tenaga kesehatan yang tadi dengan kriteria tertentu tadi itu sudah memenuhi tadi uji kompetensinya sudah lulus, maka dia harus melakukan juga adaptasi di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi adaptasi fasilitas pelayanan kesehatan nanti juga tentu di situ ada pengawasan dan juga ada juga kewajiban untuk memfasilitasi bahasa Indonesia di situ gitu di dalam RUU ini, karena dulu juga kan isunya ini bisa masuk gitu kan tanpa ada syarat bahasa Indonesia. Nah, itu juga nggak benar, Dok. Jadi di dalam RUU ini juga sudah ditekankan ada kewajiban dari pengguna untuk memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia sesuai dengan undang-undang di bidang ketenagakerjaan juga gitu, Dok. Oke, jadi kesimpulannya tetap ada persyaratan dan juga saringan yang dilakukan. Yang pertama ada uji kompetensi, kemudian tadi ada penyetaraan kompetensi, kemudian ada
adaptasi lagi dan Betul. juga tetap dengan kompetensi bahasa Indonesia. Betul. Saya rasa ini juga salah satu apa ya kita bisa bilang seleksi alam kali ya. Karena tidak mungkin misalnya dokter itu ingin memberikan pelayanan ke sebuah masyarakat kalau dia tidak mengetahui bahasa masyarakatnya. Betul, Jadi saya betul. rasa itu memang adalah sebuah keniscayaan bahwa menguasai bahasa Indonesia untuk siapapun dokter yang berpraktek itu adalah sebuah kewajiban ya Bu ya. Iya, betul. Yang satu lagi juga jangka waktu dibatasi dok. Jadi di dalam ketentuan pasalnya itu juga ditegaskan bahwa pendayagunaan itu untuk jangka waktu tertentu gitu. Jadi ada pembatasan misalnya 2 tahun dan itu nanti bisa diperpanjang kembali hanya untuk 2 tahun berikutnya. Jadi tidak loss gitu terusnya gitu, tapi selain ada persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan tadi, jangka waktunya juga ditentukan gitu dok. Oke, jadi tetap ada pembatasan dari jangka waktu dan juga mungkin akan dibatasi juga nggak Bu dari segi penyebaran atau kebutuhan dari dokter yang akan berpraktek di Indonesia? Tentu itu nanti sesuai kebutuhan pengguna ya dok ya. Dan tadi secara prinsip adalah pengaturan dari pendayagunaan untuk dokter dan tenaga kesehatan warga negara asing ini adalah sesuai tadi dengan kebutuhan untuk layanan tertentu tadi gitu. Jadi tidak berdasarkan untuk seluruh layanan, tetapi ada kompetensi tertentu yang dibutuhkan. Misalnya layanan-layanan unggulan tertentu kita misalnya belum bisa untuk menyediakan gitu kan produksi spesialis di bidang tertentu gitu ya, misalnya layanan robotik gitu dan lain-lain, itu kan bisa dilakukan nanti transfer teknologi, alih teknologi. Jadi sebenarnya lebih dipertimbangkan dari sisi alih teknologinya tadi. Ketika ini sudah tercapai ya tentunya tadi mengikuti tadi batasan-batasan waktunya tadi ya. Itu mengapa memang di RUU itu diberikan batasan tadi. Oke, jangan takut nih Healthies. Pastinya dari Kementerian Kesehatan itu akan membuat regulasi yang sangat ketat sekali untuk menjaga dokter-dokter Indonesia dan tenaga kesehatan Indonesia. Nggak mungkin dong dokter Indonesianya justru tidak disayangi melebihi dari sayangnya kepada dokter-dokter asing, sangat tidak mungkin sekali. Nah, kita juga sebagai dokter dan tenaga kesehatan Indonesia juga nggak perlu merasa harus takut bersaing, karena saya sangat yakin sekali dengan kemampuan dokter-dokter Indonesia dari segi keilmuan, kemudian juga teknologi yang kita punya saat ini, dan menurut saya yang paling penting yang kita punya dan mereka nggak punya adalah kearifan lokal. Betul tidak? Tidak semua orang asing mengerti kultur Indonesia seperti apa, sementara kita lahir dan besar di Indonesia, kita udah pasti akan lebih mendapatkan hatinya masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih banyak Bu Indah untuk bincang-bincang kali ini, sangat mencerahkan, dan juga semoga tetap terus semangat untuk mendukung pelayanan kesehatan di Indonesia. Jangan lupa RUU Kesehatan hadir untuk memberikan kenyamanan bagi seluruh tenaga kesehatan di Indonesia. Oke, saya Mega Febrianora, terima kasih banyak Healthies telah mendengarkan podcast Kementerian Kesehatan hari ini. Tangkal hoax dengan mencari literatur yang tepat atau bertanya pada ahlinya. Salam sehat, sampai jumpa.